Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan daring kita mata kuliah matematika diskrit. Dalam hal ini insya Allah kita akan membahas tentang binomial. Ya, tentu tidak asing teman-teman mendengar kata binomial. Di sini binomial dari kata bi yang berarti dua dan nomial itu bisa kita artikan suku. Ya, jadi nanti kita akan membahas tentang ekspansi penjumlahan dua suku, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya bagi menjadi dua subpokok bahasan kita. Yang pertama tentang koefisien binomial, lalu yang kedua tentang teorema binomial. Ya, di sini langsung saja kita awali dengan yang pertama koefisien binomial. Ya, jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bahasan kita sebelumnya karena ternyata di sini yang menjadi koefisien binomial adalah kombinasi, ya. Kombinasi yang biasa kita tulis Cn, K atau dalam bentuk susun seperti ini, ya. Nah, di sini bilangan CNK atau NK seperti ini penulisannya nanti kita kurang lebihnya seringnya yang akan kita gunakan formatnya seperti ini ya. Ini mempresentasikan bilangan kombinasi K dari himpunan dengan N unsur. Ini melahirkan beberapa teori yang menarik dan membicarakan variasi identitas. Jadi bilangan-bilangan NK ini, kombinasi N, K, sangat sering muncul dalam masalah kombinatorial. Sifat-sifat dasarnya sangat penting untuk memudahkan dalam manipulasi. Oleh karena itu di sini kita bahas dalam satu bahasan sendiri terlepas dari yang pembahasan permutasi kombinasi yang kemarin. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari satu teorema tentang koefisien binomial. Ya, di sini kita sering menyebut juga teorema tersebut dengan identitas atau rumus Pascal. Nah, kata Pascal saya yakin tidak asing di telinga teman-teman karena sering dikaitkan dengan segitiga Pascal. Nah, jadi nanti ini masih ada kaitannya sebenarnya. Ya, di sini bunyinya kurang lebihnya untuk teoremanya untuk sembarang n di sini n dan k masuk ke dalam bilangan bulat positif. Dengan k-nya itu kurang dari sama dengan n, maka berlaku demikian ya. N plus 1 kombinasi dari n plus 1, k sama dengan kombinasi n, k min 1 plus kombinasi n, k. Nah, ini adalah teorema dari identitas atau rumus Pascal. Akan tetapi mungkin di referensi lain teman-teman melihat dalam bentuk berbeda penulisannya, tidak masalah karena sama saja, hanya berbeda bentuk karena sebenarnya itu dia ekuivalen. Ya, di sini saya tuliskan untuk rumus yang lainnya itu di sini kalau teman-teman mau bandingkan seperti ini ya. Masih sama n dan k-nya itu bilangan bulat. Nah, di sini di dalam rumusnya ini dia menggunakannya n-1. Kalau di sini dia menggunakannya n plus 1. Jadi sebenarnya sama saja maksudnya. Kalau di ruas yang sebelah sini ini n plus 1 tapi di sebelah sininya kan n saja jadinya dikurangi 1. Ya, jadi sama. N di sini n-nya dikurangi 1. Jadi teman-teman boleh pakai redaksi n plus 1 lalu di sini n, boleh juga menggunakan redaksi di sini n lalu di sini n-nya min 1. Sama saja. Untuk yang bawahnya sama juga. Itu ya. Untuk
Nanti kita akan membuktikannya ya, tapi dalam bentuk yang ini aja ya, karena ini sepertinya lebih enak kita, amati karena tidak ada minus-minusnya seperti yang ini, ya. Nah, di sini teorema ini sebenarnya, sering teman-teman gunakan. Mungkin teman-teman, eee, belum menyadari saja, oh ternyata yang teman-teman gunakan selama ini, merupakan aplikasi dari teorema identitas Pascal. Nah, di sini, jika kita mau melihat seperti apa aplikasinya, sebelum kita membuktikannya ya di sini, langsung, saya berikan contohnya. Ya misalnya di sini ada 7 kombinasi dari 7,4, berarti berdasarkan teorema, 1 ini, dia merupakan, penjumlahan dari kombinasi N, berarti, dikurangi 1 jadinya 6, ya lalu K-nya dikurangi 1, 3. Jadi, kombinasi 6,3 ditambah kombinasi 6,4, ya. Ini kalau kita hitung nilai kombinasinya, ini berarti 35 sama dengan 20 plus 15, sesuai ya. Lalu selanjutnya, kombinasi 4,2 ini merupakan, penjumlahan dari kombinasi, berarti 4 kita kurangi 1 menjadi 3, K-nya kita kurangi 1 jadi, 2 dikurangi 1, 1. Jadi kombinasi 3,1 ditambah kombinasi 3,2. Kalau kita ubah dalam bentuk, bilangan ya, di sini berarti nilai kombinasinya 6 sama dengan 3 plus 3 sesuai. Tuh ya, ini juga analog, ternyata kombinasi 2,1 itu merupakan penjumlahan dari kombinasi 1,0 dan kombinasi 1,1. Nah, ini sebenarnya, aplikasi dari, segitiga Pascal yang sering teman-teman gunakan. Kok bisa demikian? Ya mungkin muncul pertanyaan itu. Ya jadi sebenarnya identitas Pascal ini merupakan dasar penyusunan geometris dari koefisien-koefisien binomial dalam bentuk segitiga sehingga, sering kita sebut biasanya dengan segitiga Pascal. Jadi dasar penyusunannya itu dari teorema ini, segitiga Pascal itu. Kok bisa? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita susun, semua penjumlahan, kombinasi ini dalam bentuk segitiga, kita awali dari bilangan terkecil ya, mmm, maaf ya ini, eee, bilangan bulat aja ya, di sini nanti kita hapus dulu. Kalau mau lebih amannya, di beberapa referensi ada yang menyebutnya bilangan bulat positif, akan tetapi saya lebih cenderung ke di sininya itu bilangan bulat saja, karena ada kalanya K-nya kan 0 ya. Kalau K-nya 0 itu berarti kalau bilangan bulatnya di sini lebih tepatnya tuh bilangan bulat non negatif, jadi 0 masih masuk. Itu ya, jadi, pakai teman-teman pakai yang ini sudah sesuai, pakainya bilangan bulat saja, seperti itu ya. Oke, di sini, mmm, kita mulai dari, kombinasi 0,0 ya, lalu di sini kombinasi 1,0, lalu kombinasi 1,1. Nah, di sini, kombinasi 2,0, seterusnya kita tulis, penjabarannya sampai dan seterusnya ya, dengan K-nya itu dia berjalan dari 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya kalau di sini N-nya, tetap dalam satu baris. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, contohnya saya ambil yang ini ya. Ini kok bisa didapat 2 kombinasi 2,1, ternyata 2,1 berdasarkan teorema
ini identitas Pascal dia merupakan penjumlahan dari 1 kombinasi 1,0 dan 1 kombinasi 1,1 sesuai dengan prinsip dasar kita menyusun segitiga Pascal, yaitu bawahnya ini merupakan penjumlahan 2 bilangan atasnya ya, kiri dan kanannya. Ya, sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mungkin lihat yang ini ya, 4 kombinasi 4,2. Nah, di sini 4,2 kalau berdasarkan prinsip penyusunan segitiga Pascal yang selama ini teman-teman pelajari, dia merupakan penjumlahan dari kombinasi ini ya, 3,1 dan kombinasi 3,2, penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Jadi sesuai di sini kombinasi 3,1 dan kombinasi 3,2. Ya, seperti itu. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi sebenarnya awal mulanya seperti ini dari identitas Pascal. Nah, kemudian ini kan sering diaplikasikan ya dalam biasanya teman-teman gunakan dalam menyusun ekspansi binomial ya. Nah, makanya di sini sering dihitung dalam bilangan konstan. Di sini karena ini kan masih dalam bentuk kombinasi, kita perlu menghitung dulu ya. Kombinasi 1,0 berapa, kombinasi 3,1 berapa. Nah, ini bisa kita sajikan langsung dalam bentuk hasil kombinasinya. Seperti ini hasil kombinasinya. Kombinasi 0,0 itu 1 dan seterusnya ya. Ini nilai kombinasinya seperti ini. Nah, inilah yang sampai di tangan teman-teman selama ini. Ya, segitiga seperti ini yang teman-teman hafalkan. Ya, padahal ini didapat dari sini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kenapa tadi saya menyampaikan sebenarnya teman-teman sudah sering menggunakan aplikasi teorema identitas Pascal. Ya, teman-teman kan selama ini sering menggunakannya dalam menguraikan penjabaran binomial penjumlahan misal 3, 4 ya. Berarti pakainya kalau yang 3 di sini pangkatnya 3 berarti 1, 3, 3, 1. Pakai yang baris ini ya. Lalu kalau pangkatnya 4 teman-teman biasanya pakainya 1, 4, 6, 4, 1 pakai yang ini. Nah, angka yang teman-teman gunakan 14641 itu sebenarnya diperoleh dari sini. Ya, merupakan nilai atau hasil kombinasi dari setiap baris di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan dengan pembuktiannya. Ya, pembuktian dari identitas Pascal. Nah, di sini dalam pembuktiannya saya ambil dari ruas kanan akan kita buktikan ke ruas kiri. Jadi saya ambil dulu n kombinasi n, k-1 ditambah kombinasi n, k baru nanti hasil akhirnya kita buktikan ini, ya. Nah, di sini ingat kembali teman-teman rumus kombinasi pada umumnya yang sudah kita pelajari. Berarti di sini kita uraikan menjadi pecahan dalam bentuk faktorial. Ya, n faktorial dikurangi k-1 faktorial dikali n-k plus 1 faktorial. Ini juga analog dengan cara yang sama, tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke baris kedua. Di sini untuk baris kedua prinsip kita adalah menyamakan penyebut. Nah, jadi bagaimana cara kita menyamakan penyebut? Jadi di sini untuk yang suku yang pertama ini kita mau membuat k-1-nya menjadi k faktorial. Ini kan k-1 faktorial. Kita mau mengubahnya menjadi k faktorial sama dengan yang suku kedua ini. Lalu nanti yang suku kedua ini kita mau ubah n-k faktorialnya menjadi n-k plus 1 faktorial. Jadi nanti akan menghasilkan penyebut yang sama. Ya, nanti bagaimana caranya? Untuk yang suku pertama ini berarti agar membuat k-1 faktorial menjadi k faktorial, kita kalikan dengan k.
Lalu agar tidak merubah nilai berarti yang atas kita juga kalikan K. Lalu untuk yang suku kedua, dari n min K faktorial, untuk merubahnya menjadi n min K plus 1 faktorial berarti kita kalikan dengan n min K plus 1, ya. Nah, jadi agak sama analog ya dengan sebelumnya, agar tidak merubah nilai maka, pembilangnya juga kita kalikan dengan n min K plus 1. Kita lanjutkan. Di sini, kita lakukan perkalian seperti biasa, yang bawah juga. Jadinya di sini diperoleh K faktorial dikali n min K plus 1 faktorial. Yang suku kedua, juga sama kita kalikan, ini diperoleh K faktorial dikali dengan ini, ya, ini diperoleh n min K plus 1 faktorial. Ya, jadi penyebutnya karena sudah sama, ya, ini, jadi K faktorial, jadi karena penyebutnya sudah sama, ini kita jadikan 1 di sini, kalau pembilangnya kita gabungkan, jadinya seperti ini, masih mudah, ya. Lalu selanjutnya, kita otomatis seperti biasa ya, di sini karena memuat n faktorial, jadi kita keluarkan n faktorialnya, yang lainnya kita jadikan dalam satu kurung, ya. Selanjutnya di sini penyebutnya masih sama. Lalu lanjut di sini karena, K min K 0, jadinya di sini bersisa n plus 1, ya. Yang penyebutnya masih sama. Nah, selanjutnya di sini n n faktorial dikali n plus 1 sama dengan n plus 1 faktorial. Lalu yang bawah agar, mempermudah kita saja dalam memahami di sini n plus 1-nya saya, dekatkan ya. Saya dekatkan baru di sini min K. Sama saja, tidak merubah nilai, ya. Lalu di sini, sudah dalam bentuk seperti ini baru bisa kita rubah dalam bentuk kombinasi lagi. Karena ini merupakan ternyata rumus dari kombinasi n plus 1, K. Ya, seperti itu. Jadi terbukti n, kombinasi n, K min 1 plus kombinasi n, K sama dengan kombinasi dari n plus 1, K. Ya, terbukti. Ya, di sini, saya rasa cukup tentang koefisien binomialnya. Kita lanjutkan ke teorema binomial. Ya. Jadi, untuk teorema binomial ada beberapa redaksi penulisan. Di sini, sudah saya tuliskan semua ya. Di sini untuk yang sering kita gunakan dulu, redaksi yang seperti ini. Bunyinya dari teorema binomial, jika n, merupakan bilangan bulat positif, maka X plus Y pangkat N sama dengan sigma dari, K sama dengan 0 sampai N, kombinasi N, K dikali X pangkat N min K kali Y pangkat K. Ini yang sering teman-teman gunakan dalam, menyusun ekspansi atau penjabaran binomial. Tapi di sini koefisiennya ditulis dalam bentuk kombinasi. Itu ya. Karena kalau angkanya n-nya amat sangat besar, saya yakin kan teman-teman tidak bisa menghafal bilangan-bilangan yang ada di segitiga Pascal ini. Ya, ini kalau 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 tuh masih mudah kita hafal. Tapi kalau di sini n-nya sudah lebih dari 50 misalnya, ya nanti bilangannya berapa teman-teman kan gitu. Nah, kalau itu kan teman-teman kesulitan harus menyusun segitiga Pascal ini
dari paling atas sampai ke bawah sampai 50 ya misalnya. Nah itu, eee, membuang-buang waktu ya, kelamaan. Nah teman-teman bisa menggunakan yang teorema binomial ini. Tinggal diganti aja n-nya dengan 50, misalnya kita mau mencari ekspansi untuk pangkat 50, jadi nanti K-nya tinggal berjalan aja, teman-teman bisa langsung menghitungnya dari kombinasi ini. Tuh ya. Untuk selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa, ini bentuknya ada banyak ya kalau teman-teman perhatikan dari buku berbeda mungkin nanti ya, penulisannya berbeda itu tidak masalah karena ekuivalen. Di sini ekuivalennya saya perlihatkan. Yang pertama di sini X plus Y pangkat N, ternyata dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Kurang lebih yang lainnya sama dengan yang, di sini saya kotai ya, tapi yang berbeda letaknya pada di sini, koefisiennya. Karena ini menggunakan, N kombinasi N, N min K. Ini, dalam hal ini kenapa bisa berubah seperti ini teman-teman, ingat kembali, teorema sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang kombinasi bahwa NK itu sama dengan kombinasi N, N min K. Misalnya 10 kombinasi dari 10 tuh, 7 ini akan sama dengan 10 kombinasi 10,3 ya, senilai, sama. Jadi, yang, ke rumus ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk yang ini, prinsip, perbedaannya itu letaknya pada sininya ya. Di sini itu N min yang menjadi pangkat N min K itu X, kalau di sini Y. Kalau di sini Y-nya pangkat K, yang di sini yang pangkat KX. Sama saja nanti jika teman-teman uraikan ya, dari bentuk ini maupun ini, nanti hasil akhirnya akan diperoleh sama, bentuknya sama, ya. Jadi, yang ini juga bisa kita gunakan. Nanti endingnya bentuknya sama teman-teman walaupun kesannya, yaitu nampaknya itu, pangkatnya berbeda, tapi nanti hasilnya akan sama. Ya, lalu selanjutnya untuk yang bentuk ini sama kurang lebihnya dengan yang, atas ini, hanya saja ini menerapkan yang tadi, ya, yang N, kombinasi N, K itu sama dengan kombinasi N, N min K. Itu ya. Jadi teman-teman silakan mau menggunakan yang mana nanti akan sama saja. Itu ya. Nah itu, tentang teorema binomial. Nah dari sini sebenarnya, muncul, beberapa identitas tentang binomial yang, aplikatif ya, sering kita gunakan. Nah itu nanti yang akan, kita gunakan sebagai latihan dalam membuktikan. Ya jadi untuk selanjutnya nanti, akan saya berikan, beberapa identitas koefisien binomial yang sering dipakai, lalu tugas teman-teman, karena itu kan teorema, jadi sebenarnya perlu kita buktikan kebenarannya. Jadi teman-teman latihan untuk membuktikan, itu ya. Untuk identitasnya nanti saya kirim di e-learning. Nanti teman-teman bisa download di e-learning. Seperti itu ya. Oke, demikian teman-teman untuk materi binomial kali ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa nanti teman-teman bisa tanyakan di WA ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah dan kurang semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.